Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazila Afifa dapat kembali menyapa Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang terpercaya. Pemirsa, kemacetan masih menjadi persoalan sehari-hari di Kota Bandung. Pertumbuhan kendaraan terus meningkat, sementara kapasitas jalan sangat terbatas. Di sisi lain pemirsa, pemerintah tengah membangun sistem bus rapid transit atau BRT yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi massal di Kota Bandung. Namun, apakah BRT benar-benar mampu mengurai kemacetan? Bagaimanakah dampaknya terhadap angkot, masyarakat hingga tata kota? Dan bagaimana DPRD mengawal proyek strategis ini? Di hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir yang merupakan anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Uung Tanuwijaya. Halo Bapak, Halo Teh gimana Nasla. kabarnya? Baik Teh Nasla. Sehat ya Pak ya? Harus sehat. Harus Selalu sehat di sehat. tengah kondisi kayak gini harus Ya, sehat ya harus Pak ya? sehat. Karena banyak yang harus dibahas ya Pak. Oke. Iya, iya. Dan terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya ya Pak untuk berbincang nih di hari ini di tengah sibuknya agenda Iya, Bapak. Terima kasih ya Pak ya. sama-sama. Pak, seperti yang saya katakan tadi di awal Pak bahwa permasalahan mengenai transportasi Kota Bandung ini menjadi permasalahan yang mungkin dari masa ke masa punya masalah tersendiri ya Pak ya bisa dibilang. Nah, kalau secara umum kita akan melihat dulu nih Pak sebelum membahas BRT nanti, Iya. kondisi transportasi di Kota Bandung sendiri. Menurut Bapak selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, sebetulnya persoalan transportasi di Kota Bandung saat ini itu apa Pak? Apakah karena jumlah kendaraan terus bertambah atau mungkin ada persoalan lain gitu Pak yang mungkin lebih mendasar? Ya. Silakan. Terima kasih Teh Nasla. Gini ya, kalau sebagai kota metropolitan ya, hampir semua kota metropolitan punya masalah yang namanya tuh kemacetan ya. Kenapa? Mungkin banyak hal. Khususnya Kota Bandung, kita tuh punya pertumbuhan kenaikan pembelian kendaraan bermotor baik roda 2 atau 4 tuh sekitar 10% per tahun. 10% per tahun. Betul, Oke, tetapi baik. penambahan jalan yang di Kota Bandung hanya cuma 1%, sangat tidak Iya, berbanding iya. ya. Nah itu yang menyebabkan terjadi kepadatan. Belum Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata ya. Setiap Sabtu, Minggu, hari libur Long weekend long apalagi. weekend, apalagi kan orang banyak berdatangan ke Kota Bandung untuk berwisata membawa kendaraan juga. Itu menambah kemacetan Kota Bandung yang jumlah jalannya ya seperti tadi penambahannya hanya cuma 1% per tahun. Tidak Oke. sebanding dengan ya kepemilikan kendaraan Kendaraan. motor orang Bandung saja, tetapi orang yang datang ke Bandung juga gitu ya. Nah itu. Terus kedua juga Kota Bandung juga tidak punya backbone ya, backbone maksudnya transportasi yang handal ya, Oke. baik dari segi waktu, ketepatan waktu, terus kenyamanan dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada, sehingga orang malas menggunakan kendaraan umum. Beda dengan kota-kota atau negara yang maju ya, Iya. orang punya mobil tapi mereka malas menggunakan mobil. Mereka hanya menggunakan transportasi yang dekat ditempuhnya ke stasiun-stasiun yang ada ya, mereka hanya menggunakan feeder-feeder ada, bahkan ada yang berjalan kaki dengan nyaman, lalu mereka menggunakan moda transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Di mereka tempat masing-masing. tersebut. Betul, seperti di Hong Kong, Singapura, ya di Jepang, semua kan orang tuh lebih senang menggunakan moda transportasi umum karena mereka tuh nyaman, gitu, aman, terjangkau juga. Mereka tuh punya keunggulan seperti itu. Oke. Berarti itu bisa menjadi contoh ya Pak negara-negara tadi yang dimana ketika orang berwisata ke negara tersebut, kota tersebut, orang tidak memikirkan menggunakan atau menyewa kendaraan pribadi bahkan Pak ya, Iya. atau membawa kendaraan pribadi tapi menggunakan transportasi umum yang menjadi pilihan karena kenyamanan tadi ya Pak ya, yang dimana mungkin kalau di daerah sana ketika orang berwisata mencari tempat tinggal yang dekat dengan haltenya Betul, mungkin ya Pak ya. betul, Oke, betul. baik. Tapi kalau di Bandung sendiri nih Pak, dengan banyaknya tadi Bapak bilang kenaikan 10% kepemilikan kendaraan bermotor. Tapi banyak warga yang mengeluhkan bahwa perjalanan ini, jarak tempuh ini semakin lama padahal untuk jarak yang bisa dibilang dekat. Apakah ini menunjukkan bahwa memang sistem transportasi di Kota Bandung ini sudah membutuhkan perubahan kah Pak yang lebih mendasar mungkin? Ya, sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Tadi kalau berhubungan dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor tiap tahun yang sampai 10%, kan kita masih memiliki kendaraan-kendaraan yang usianya bisa 20 tahun, 25 tahun yang masih dipakai oleh masyarakat. Itu tidak mengurangi beban jalan, tetapi malah menambah jalan dengan Betul. penambahan mobil-mobil baru, motor-motor baru. Sedangkan kembali lagi masalah tadi, jalannya tidak bertambah, jadi terjadilah kepadatan yang kita alami. Bahkan kepadatan ini tidak hanya di tengah kota atau di komplek-komplek atau daerah-daerah pusat keramaian kota ya, kesibukan kota seperti bisnis center dan sebagainya, tetapi sudah merambat sampai ke
pinggiran kota ya, seperti Soekarno-Hatta, di Ahmad Yani dan sebagainya tiap pagi ya, mereka datang bekerja, terjadi kemacetan, ketika pulang kerja juga menimbulkan kemacetan juga, sehingga jarak yang harus ditempuh tadi seperti Teh bilang apa, mesti dekat ya, Dekat, menjadi jauh sekali, menjadi lama sekali, itu menghabiskan BBM, menghabiskan waktu ya, pulang ke rumah atau datang ke kantor dan keadaan sudah letih lelah itu tidak membuat seseorang itu bekerja secara produktif ya. betul. Bahkan Capek kalau duluan gitu ya, capek Pak? duluan, apa-apa sudah capek duluan. Gimana mesti kerja efisien atau efektif atau punya sesuatu yang lebih karena udah energi habis di jalan. Nah, betul. Betul, apalagi juga mungkin anak sekolah juga Pak ya. Iya, betul. Ketika berangkat sekolah berbarengan dengan orang yang berangkat kerja ya, Betul. lama di jalan tadi itu ya Ya. Pak ya. Yang dimana kalau zaman saya atau mungkin zaman Bapak sepi ya Pak, kalau Ya, pagi-pagi itu betul. nyaman gitu ya, beda Ya. dengan sekarang. Oke, tapi berarti banyak sekali orang yang bisa dibilang angkutan umum seperti angkot nih Pak, belum menjadi pilihan utama dari masyarakat Kota Bandung sendiri. Evaluasi nih Pak dari DPRD terhadap sistem transportasi publik yang saat ini berjalan seperti apa Yang sebetulnya? kita dapatkan lewat pengamatan, lewat di lapangan ya, kita dapat hal-hal yang menarik juga. Sebenarnya angkot tuh kalau dia tuh berangkat tepat waktu ya, itu orang tuh senang gitu ya. Tapi kita melihat karena supir angkot kan mereka mendapatkan keuntungan atau penghasilan tuh dari berapa banyak jumlah penumpang yang bisa diangkut. Sehingga mereka tuh ngetem lebih lama Ngetem, ya dibanding dengan orang yang ada schedule-nya. Tiap setengah jam mau sepi, mau kosong, mau penuh, dia mesti berangkat. Sehingga para penumpang itu dapat kepastian sampai ke tempat yang dituju tanpa terlambat. Oke, berarti karena waktu juga menjadi pertimbangan. Betul. Kenapa masyarakat ini masih belum memilih angkot sebagai pilihan utama sendiri ya. Oke, berarti kalau misalkan dengan adanya kemacetan tadi kita mundur sedikit Pak, Bapak bilang bahwa mengganggu aktivitas. Berarti dampak kemacetan terhadap aktivitas ekonomi, kemudian produktivitas masyarakat, Ya. kualitas udara, hingga kenyamanan hidup warga Kota Bandung bisa dibilang dampaknya cukup besar ya Pak dari Ya, kemacetan. Seperti besar. apa? Ya, pertama kan dari waktu saja yang sudah terbuang ya, terbuang sehingga waktu terbuang itu kan ada pepatah bilang waktu itu time is money gitu ya. Kalau kita membuang waktu sia-sia di jalan gitu. Saya punya pengalaman gini. Saya dulu pernah tinggal di Jakarta ya. Di Jakarta dikenal juga sebagai salah satu kota termacet ya di dunia saat itu ya. Saya pernah tinggal di sana sekitar 8 tahun saya pernah tinggal di Jakarta ya. Saya menghabiskan waktu di jalan saja itu sekitar pulang pergi itu 4 jam. 4 jam itu berarti 1/6 ya. Saya tinggal tuh 8 tahun di sana. Kalau kita hitung 6 tahun saya di sana, saya menghabiskan waktu di jalan 1 tahun bayangkan. Iya betul. Kalau kita mungkin merasa cuma 5 jam, 4 jam, 3 jam, tapi itu membuang waktu percuma gitu ya. Iya betul, berarti dampak kemacetan terhadap aktivitas masyarakat pun sangat besar dampaknya ya Pak. Dan juga kalau soal polusi udara kan, mobil-mobil saat ini yang menggunakan solar atau masih menggunakan bensin yang kadarnya masih tinggi gitu ya, itu membuat polusi udara juga meningkat ya. Gitu. Kembali ke kenyamanan hidup masyarakat Kota Bandung pun akan menjadi kurang nyaman nanti lama-lama ya Pak. Oke, di awal saya membahas mengenai BRT ya Pak ya, kita akan bahas tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan hari ini masih berbincang mengenai masa depan transportasi Kota Bandung, mengenai BRT, apakah mampu menjadi solusi, dan masih bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Uung Tanuwijaya selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Pak Uung, di awal kita membahas mengenai seperti apa nih kondisi transportasi di Kota Bandung, yang ternyata sangat berkaitan juga dengan masyarakat pastinya ya Pak ya, dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di awal juga saya menyinggung mengenai BRT atau Bus Rapid Transit. Sebelum kita membahas mengenai konsep dalamnya lagi, boleh Pak ceritakan dulu sebetulnya sejarah atau cerita BRT ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, makasih Teh. Jadi kalau sejarah BRT itu bukan tiba-tiba muncul saja ya, ini suatu rangkaian ya. Ada sejarah, ada usulan, ada landasannya. Ya, pertama itu Pemkot Kota Bandung itu ingin menghadirkan transportasi massal. Berbasisnya bis di Bandung ya. Memang kalau kita melihat MBO-nya itu berasal dari peluncuran Transmetro Bandung (TMB) ya. Saya lihat kan di jalannya TMB ya, Transmetro Bandung tahun 2009 saat itu ya. Tapi sayangnya gagal maksimum beroperasinya. Kenapa? Karena TMB itu dia tidak punya jalur yang khusus. Oke, berbarengan dengan betul. Karena kan mestinya disetting tiap setengah jam dia berangkat dari halte sini kemana gitu ya. Tapi karena
jalurnya sama-sama yang memakainya mobil kendaraan umum, mobil kendaraan pribadi dan sebagainya. Sehingga TMB ini percuma orang naik juga gitu ya. Memang nyaman, saya besar ya, tapi jarak yang ditempuhnya itu tidak sesuai harapan gitu. Malah ikut Oke. macet bersama-sama. Lalu kalau kita melihat tahun 2021, 2022 ini usulan itu naik ya, ada program strategis nasional PSN ya tahun 2022 itu mengusulkan menjadikan TMB itu naik kelas jadi BRT sebenarnya. Ada Oke. sesuatu yang lebih tinggi dari TMB. BRT itu dia tuh punya spesifikasi, dia harus tepat waktu berangkat dari satu halte ke halte yang lain, ke satu pulau ke pulau yang lain. Terus dia itu harus nyaman, terus dia tuh tidak boleh terkena macet. Jadi harus disiapkan jalur khusus. Walaupun Kota Bandung kita tahu sendiri jalurnya ya itu aja ya. Ada yang Iya. sempit, ada yang lebar, ada yang mungkin bisa dikondisikan ya jalur BRT. Nanti juga ada kondisi yang dipakai beramai-ramai juga. Tetapi kita sudah menyiapkan, kita melihat proposal yang disampaikan oleh proyek nasional ini, ada teknologi-teknologi tertentu yang luar biasa sehingga BRT itu dijamin tidak akan mengalami kemacetan katanya ya Oke, gitu. harapannya Betul, ya awalnya, harapannya Pak. seperti itu. Maka dibuatlah proyek seperti ini BRT supaya bisa mengakomodir kebutuhan moda transportasi di Kota Bandung sehingga orang udah mulai meninggalkan keinginan untuk menggunakan kendaraan pribadinya karena sudah tersedia kendaraan umum yang enak, yang nyaman, yang aman dan menjamin bahwa dia tuh berangkat satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sesuai dengan keinginan. Oke, Betul. jadi bisa menjadi harapan masyarakat juga untuk mengabulkan apa yang dibutuhkan selama ini ya Pak ya, Betul, karena betul. banyak yang dirasakan masyarakat mau naik kendaraan umum ini kurang nyaman ini waktunya ngetemnya lama tadi. Oke, kalau dari konsep nih Pak, Ya. sebetulnya seperti apa konsep BRT yang sedang dibangun di Bandung? Apakah ada perbedaannya dengan tadi TMB ya Pak ya, secara konsep dengan TMB apakah ada perbedaan? Sebenarnya konsepnya memang kalau tujuannya sih sama ya, membuat masyarakat tuh menggunakan kendaraan umum secara nyaman, aman. Tetapi karena perbedaannya dengan TMB kita udah tahu kan, TMB tidak punya jalur khusus, BRT disiapkan jalur khusus, bahkan kita harusnya bandingkan dengan di Jakarta. Oke. Jakarta kan kita tahu ada busway dan Busway, sebagainya. Kalau busway Jakarta memang dia tidak akan mengalami kesulitan seperti di Kota Bandung yang punya jalan yang Jalur tadi saya sendiri, katakan ada yang lebar, ada yang kecil, nanti ada ramai, ada yang sepi dan sebagainya. Makanya khusus Kota Bandung itu BRT itu mempunyai beberapa keunikan ya. Kadang-kadang nanti dia haltenya di tengah jalan, nanti ada di sebelah kiri, nanti bersama-sama dan sebagainya. Itu sesuai dengan keadaan Kota Bandung. Oke, Ya. tapi kalau saya lihat juga masyarakat kan sudah mendengar ya Pak dengan akan adanya BRT ini, di mana masyarakat Kota Bandung berharap BRT ini menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan nih Pak. Betul. Menurut Bapak sejauh mana harapan tersebut ini realistis? Mengingat tadi kita bahas bahwa kondisi jalan di Kota Bandung bisa dibilang ada yang sempit itu Ya. Pak, gimana? Kalau kita melihat BRT sebenarnya tuh disiapkan oleh pemerintah sebagai proyek nasional tuh bukan hanya Kota Bandung aja Teh. Oke, Ya. Kita tuh harus bahas BRT itu suatu kesatuan bahwa ini solusi masalah transportasi untuk tidak hanya Kota Bandung saja, tapi Bandung Metropolitan. Oke, Kan Bandung Metropolitan. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kota Bandung, Bandung. sampai Sumedang. Sampai Itu Sumedang. terintegrasi oleh jalur BRT BRT ini. ini, oke. Kami Pemprov Kota Bandung bersama-sama dengan Komisi 3 kita mengevaluasi menyiapkan juga kami hanya menyiapkan feeder-feeder yang ada yang menyiapkan jalur-jalur dari halte-halte ada ke tempat-tempat seperti ya perumahan dan sebagainya. Itu Oke. tanggung jawab kami. Kami mungkin menyiapkan angkot-angkot pintar gitu, angkot-angkot yang membawa masyarakat Kota Bandung dari halte yang disiapkan BRT itu ke tempat-tempat tujuan mereka gitu. Oke, Jadi ini baik, konsep ini memang tidak hanya Kota Bandung saja, untuk Bandung Metropolitan. Oke, itu Betul. di garis bawahi ya Pak ya. Bukan hanya Kota Bandung, tapi Bandung Bandung saja. Metropolitan yang dimana banyak banget harapan masyarakat bahwa ini menjadi solusi ya Pak ya. Betul. Apalagi mengenai kemacetan di wilayah Bandung Iya. Metropolitan ini tadi. Nah, banyak juga yang membahas bahwa nasib angkot dipertanyakan. Nah, gimana nih Pak? DPRD melihat bahwa proses penataan trayek dan juga perlindungan Betul. nih Pak bagi sopir, kemudian juga pemilik angkot agar transformasi ini tetap bisa dibilang berkeadilan gitu Pak. Karena banyak yang memikirkan juga nasib-nasibnya Pak. Betul. Silakan. Ini kan banyak sekali angkot Kota Bandung yang merasa terancam ya. Karena kan Betul. dengarnya banyak berita ini itu mereka diberhentikan dan sebagainya. Tetapi
kita sebagai pemangku kebijakan kekuasaan di Kota Bandung, sebenarnya tuh kita harus tahu bahwa mereka tuh ada masyarakat Kota Bandung juga yang memiliki hak ya, yang Aha. sama untuk boleh mendapatkan sesuatu ya. Kita tidak bisa, oh hapuskan, bubarkan, angkot enggak, karena kita masih membutuhkan angkot itu sebagai feeder ya. Aha, Saat betul. ini mungkin kita akan meng-upgrade mereka secara personal gitu ya. Mereka Aha. tuh dilatih, supir-supir itu selama ini mereka tuh mendapatkan penghasilan dari banyaknya penumpang ikut kan, kadang mereka dapat banyak, kadang sepi, kalau Aha. liburan banyak, kalau tidak liburan sepi dan sebagainya, tapi kita akan membuat mereka tuh seperti Jakarta, sistem gaji. Jadi Oke mereka baik, tuh aha. harus diajarkan tepat waktu, Mhm. dapat penumpang atau tidak mereka tidak ada urusan kan, karena Yang mereka penting tuh hanya menjalankan dari satu titik ke titik yang lain mhm, harus tepat waktu, karena mereka mhm, digaji berdasarkan bukan dari jumlah penumpang yang mereka dapatkan, tetapi mhm. dari kinerja mereka gitu. Itu seharusnya Mhm, menjadi, apa ya Pak, pintu baru untuk para supir angkot dan pengusaha angkot betul. ini untuk, oke kita akan lebih tenang juga dengan adanya BRT, bahkan bisa menjadi tadi ya Pak, dari halte kemudian ke lokasi tertentu Betul, juga tetap dirangkul untuk bisa menyukseskan BRT ini. iya, Oke, sebetulnya Pak kalau mengenai indikator, apa saja nih Pak indikator yang mhm, harus dipenuhi agar BRT ini menjadi transportasi yang bisa dikatakan nyaman, aman, kemudian tepat waktu tadi, dan menjadi pilihan atau bahkan diminati masyarakat, Pak? iya. Sebenarnya indikator yang umum ya, ada Mhm, beberapa indikator, mungkin 5 indikator yang aha, ingin saya sampaikan. Yang oke, pertama itu waktu ya, aha, karena kita kebanyakan kehabisan waktu ya. Urusan mhm, pertama, keandalan waktu, tepat waktu ya. mhm, mhm, Lalu kedua itu, kenyamanan dan keamanan ya, mhm, bisnya tuh mesti ber-AC, bersih, ramah disabilitas aha, ya, terus aman, tidak mhm, ada copet, tidak ada pengamen dan sebagainya. Lalu soal tarif juga yang terjangkau oleh masyarakat, itu yang mhm. harus kita jadikan sebagai indikator ya. Mhm, mhm. Oke, berarti itu Mhm, menjadi indikator tadi ya, Pak, iya, 5 tadi ya, 5, agar dapat dikatakan nyaman, aman, tepat mhm, waktu, dan juga menjadi pilihan atau diminati betul, masyarakat. Oke, saya juga penasaran nih, Pak, bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan, tapi mhm, kita akan jeda terlebih dahulu ya, ya. Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa Anda kembali bersama kami dan di hari ini masih berbincang mengenai masa depan transportasi Kota Bandung dan masih bersama dengan Pak Uung Tanuwijaya selaku anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Pak Uung, ini kalau Ya, kita tadi di awal di segmen sebelumnya kita membahas mengenai seperti apa nih Pak konsep BRT mmm, dan bagaimana persoalan-persoalan transportasi di Kota Bandung sendiri atau tantangan begitu ya Pak ya. ya, Nah, di segmen ketiga ini kita akan mungkin membahas mengenai pengawasan nih Pak. mhm, Sebagai anggota Komisi 3 sendiri, kita tahu nih bahwa proyek sebesar BRT ini tentu membutuhkan pengawasan yang serius, yang maksimal ya, pastinya Pak, agar manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh semua pihak, terutama untuk masyarakat sendiri. Sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan BRT agar kualitas pekerjaan ini sesuai dengan standar mhm, dan penggunaan anggaran nih Pak, yang ya, sensitif ini akuntabel. betul. Seperti apa? Silakan. Ya, sebagai salah satu tugas pengawasan yang kami lakukan ya sebagai anggota DPRD itu Mhm. turun ke lapangan ya, Aha, melihat apa yang dikerjakan sesuai dengan planning atau tidak gitu ya, sesuai aha. dengan, di DED ya, kita lihatnya benar nggak yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dipresentasikan sebelumnya ya. Mhm. Tapi kan kami sudah berbagi tugas kan, kalau Iya. Kota Bandung tuh fokusnya tuh ke feeder ya. Tapi Mhm. karena, lokasinya di Kota Bandung, kita juga harus mengawasi pembangunan halte-halte yang ada. Mhm. Kadang-kadang kita melihat bahwa namanya proyek ya tidak bisa dikerjakan oleh kementerian atau Pemprov Jawa Barat langsung saat itu Mhm. ya. Mhm. Mungkin dia disubkon ke pihak ketiga, lalu pihak ketiganya mungkin one prestasi ya. Seperti Mhm. kita pernah menghentikan ya, wali kota Aha. Bandung pernah menghentikan pembangunan halte-halte BRT karena melihat, dari segi keamanan bagi masyarakat Kota Bandung tidak aman sama sekali. Oke. Tidak ada tanda-tanda pernah kan, tahun Mhm. lalu kalau nggak salah Mhm, ketika mhm. mulai dibuat, eee Halte, titik-titik aha. halte-halte itu banyak Mhm. sekali yang melanggar, keselamatan ya, sehingga Oke. dihentikan saat itu. Sehingga saat ini benar-benar kita awasi Mhm. pembangunannya apakah benar-benar sesuai dengan harapan kita Mhm. dan tidak mengganggu, misalnya membuat kemacetan di Aha. jalanan dan membuat masyarakat Kota Bandung tidak nyaman. Aha, Dari oke. segi anggaran pun kita mengawasi apakah benar anggaran yang diturunkan itu untuk membangun satu sistem BRT itu benar-benar tepat sasaran atau tidak. Mhm. Oke, berarti, Mmm, eee, pengawasannya pun akan lebih nyaman dan lebih akurat ketika ke lapangan langsung ya, Pak, iya, ya? Oke. Kapan-kapan saya diajak, Pak. boleh. Oke. Biar kita melihat langsung, karena ini kalau Iya, misalkan, soon gitu, Pak, ya, akan segera heeh, berjalan, ini pasti akan sangat-sangat menjadi salah satu, harapan yang terwujud gitu ya, Pak, ya, mhm, kalau menurut saya. Oke.
Kalau dari DPRD sendiri bagaimana nih Pak untuk mendorong agar BRT nantinya terintegrasi dengan tadi Bapak sampaikan ada Ya. angkot feeder, kemudian kereta api, terminal, jalur sepeda dan juga moda transportasi lainnya sehingga masyarakat akan mudah berpindah gitu Pak. Mm-mm. Seperti apa? Yang paling gampang tuh dilakukan tuh kita harus mengeluarkan tuh namanya satu sistem ya, seamless integration ya. Jadi satu kartu untuk semua. Oke. Jangan sampai nanti bayar BRT pakai ini, bayar TMB pakai itu, kartu yang lain. Jadi dompetnya banyak penuh kartu, Pak sama betul. kartu. Kita harus gunakan satu kartu yang bisa dipakai untuk semua ya. Aha, Bahkan setuju. naik kereta api dan sebagainya tuh satu kartu saja cukup gitu. Tidak usah menambah beban masyarakat gitu ya dengan satu kebijakan yang mesti berbeda-beda kartunya. Itu salah satu hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Setuju sih Pak, jangan sampai masyarakat ketika sudah senang, tapi ketika menggunakan tadi ada feedernya, kereta api dan sebagainya, Ya. menggunakan beberapa kartu, masyarakat ya malas lagi gitu Pak ya, jadi tidak memilih tadi atau ini Ya. menjadi ini ya Pak, yang mendorong agar masyarakat lebih mudah. Nah, Betul. tantangan nih Pak yang terbesar menurut Bapak harus segera diselesaikan nih Pak agar masyarakat benar-benar mau meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih menggunakan transportasi umum apalagi dengan adanya BRT ini. Ya, jadi gini yang paling penting itu cara berpikir masyarakat harus diubah terlebih dahulu. Oke. Pola pikir Mungkin sendiri ya Pak? betul, masyarakat selama ini kan berpikir hanya dia tuh mencapai tempat tujuannya paling aman menggunakan kendaraan mereka masing-masing gitu ya pribadi. Tetapi kita harus menggunakan suatu pendekatan kepada mereka. Kalau disediakan moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu khususnya gitu ya, masyarakat akan berubah dari transportasi konvensional jadi transportasi yang terintegrasi seperti ini. Ini penting sekali gitu. Memang kalau ketika BRT dikemukakan sebagai salah satu proyek nasional yang akan dipakai di Bandung Raya, ada dua kelompok orang ya. Oke, Pertama, apa aja tuh Pak? pesimis ya. Mana mungkin Bandung sudah terkena macetnya, tidak mungkin ya. Tapi ada yang optimis juga, wah kalau ini berhasil, permasalahan kemacetan Kota Bandung akan teratasi. Nah, tergantung kita sekarang masuk kelompok yang mana tehnya. Oh, iya. Teteh kelompok mana gitu. Saya positif dong Pak. Ini menjadi impian kita juga dong Pak, Betul. harapan untuk menggunakan transportasi umum yang Ya, nyaman itu ya betul. Pak. Ya, Walaupun apalagi, saat ini mungkin kita berpikir ya untuk startnya susah, tetapi pasti bisa, gitu Bisa, ya, Pak. dilakukan. Setiap masalah bisa diambil cari tepat jalan keluarnya pasti. iya. Dibanding orang belum apa udah pesimis, oh nggak mungkin, iya, nggak betul. mungkin. Itu tidak bagus gitu ya. Iya, kita harus optimis Pak Betul. gitu ya, apalagi perempuan Pak ketika menggunakan kendaraan umum kan banyak kekhawatiran Iya, tadi ya, betul. kenyamanan itu tadi. Oke, nanti Pak BRT, ini targetnya kapan sih Pak sebetulnya? Sebenarnya tahun Diharapkannya? depan tuh udah paling lambat tahun depan sudah beroperasi berapa line ya. Oke. Kita kan sedang membuat 40 line, 40 jalur terlebih dahulu. Kita juga sedang membuat jalur-jalur feeder, sudah uji coba, jalur feeder sudah dicoba. Udah dicoba? Udah dicoba, cuman Oke. kita kan mesti diintegrasikan ya supaya itu kelihatan berhasil atau tidaknya gitu ya. Nah, Oke. jadi kalau kita melihat optimis di tahun depan juga masyarakat Kota Bandung atau khusus Bandung Metropolitan sudah mulai memakai BRT ini gitu ya. Oke, tahun depan harapannya ya Pak ya? Harapannya, betul. Oke, apabila tahun depan nih Pak sudah beroperasi penuh ya. gitu ya, seperti apa nih Pak wajah transportasi Kota Bandung yang Bapak harapkan dalam 5 atau bahkan 10 tahun ke depan? Nah, kalau ini berhasil ya ini akan mengubah suatu keadaan ya. Mungkin selama ini kita melihat jalanan macet ya, asap polusi di mana-mana gitu, kemacetan terjadi di mana-mana, kita telat terus bekerja, telat ke tempat yang lain. Tapi kita akan menemukan kalau 5 tahun, 10 tahun kalau sistem ini berjalan, enak gitu. Tepat waktu, bersih, udara bersih ya, kadang udara itu tidak dipenuhi oleh asap kendaraan bermotor. Kadang orang terus memilih keputusan bahwa saya ingin menggunakan moda transportasi yang nyaman, yang aman, yang membuat mereka itu benar-benar puas gitu ya. Nah, itu. Oke, karena kalau misalkan secara harga atau ongkos pun juga pasti tidak akan terlalu mahal kan Pak ya? Ya, karena ini kan proyek nasional ya, pasti digelontorkan dana untuk mensubsidi mereka. Gitu. Jadi ini bisa menjadi pilihan juga. Betul. Dengan nyaman, aman, kemudian juga biaya yang tidak perlu terlalu besar ini menjadi pasti idola nih transportasi umum ini. Ya. Terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat supaya bersama-sama nih Pak mendukung pembangunan sistem transportasi publik yang lebih baik di Kota Bandung, terutama juga dengan adanya proses pembangunan atau BRT ini Pak. Silakan. Ya, jadi pesan saya buat masyarakat Kota Bandung, khususnya Kota Bandung ya, karena saya itu anggota Dewan Kota Bandung, dukung proyek ini ya, karena kalau proyek ini berhasil luar biasa sekali ya. Wajah Kota Bandung itu akan berubah, di mana orang tuh akan menemukan satu moda transportasi yang nyaman, yang aman, yang bisa membuat kita itu
dari satu tempat ke tempat lain tanpa halangan, tanpa capek, tanpa macet, tanpa keluar biaya yang mahal. Dan kita tahu bahwa proyek ini kalau berhasil di Kota Bandung metropolitan khususnya akan menjadi proyek percontohan juga di kota-kota lain ya, selain DKI, karena DKI sudah berjalan ya beda sistemnya. Itu saja. Tentu juga saya ingin katakan bahwa jangan pesimis ya, tetapi optimis bahwa proyek ini akan berhasil. Gitu. Oke, tetap optimis ya Pak ya. Optimis. Oke, setuju banget karena memang transportasi publik yang baik ini bukan hanya soal menghadirkan armada baru saja ya Betul. Pak ya, tapi juga membangun sistem yang terintegrasi, nyaman, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan dengan keberhasilannya pun ini memerlukan dukungan dari pemerintah, Betul. DPRD pastinya, dan juga partisipasi seluruh warga Kota Bandung. Terima kasih banyak. Ya. Silakan tambahkan Dan Pak. sebagai satu penutup ya, kita sudah menyiapkan 450 bis ya, 450 bis untuk BRT ini Teh. Bayangkan, 450 bis untuk BRT. Isi 60 orang. Isi 60 orang, bagaimana tidak Betul. sangat impian Pak. Dan akan berangkat tepat waktu, tepat waktu sesuai jadwal. Oke. Insya Allah Pak ya, berjalan dengan lancar. Tahun depan kita sudah bisa memulai. Terima kasih banyak Pak, semoga berjalan dengan lancar proyek ini dan juga bisa menjadi kebanggaan warga Kota Bandung pastinya ya Pak ya. Dan semoga berjalan dengan lancar proses pengawasan semuanya Pak, karena ini juga menjadi harapan masyarakat Kota Bandung. Terima kasih banyak Pak UU atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak ya. Sehat selalu. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian perbincangan kita hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Saya Nazla Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan hatur nuhun. Sampai jumpa.